Selamat pagi. Aneh ikutan. Dia latah. Selamat pagi teman-teman, kembali ke YouTube channelnya Bali Hidroponik, di mana di YouTube channelnya kami ini kami curhat, kami curcol, kami membagi tawa lagi. Berhidroponik menurut Bali Hidroponik. Ya, jadi apa yang kami share di sini adalah hasil pengalaman kami dan juga hasil utak-utik kami tentang hidroponik. Jadi buat teman-teman yang baru pertama kali mampir boleh subscribe dulu, atau buat teman-teman yang sudah lama mampir belum subscribe, tolonglah di subscribe dulu gitu ya. Jadi video kali ini masih edisi spesial Mas Hanif. Kita masih akan berbincang-bincang, tapi yang ngisi kontennya Mas Hanif. Betul ya Mas Hanif ya? Di konten kita kali ini kita mau bahas sistem-sistem hidroponik. Jadi nanti Mas Hanif akan menjelaskan ada berapa sistem, kemudian plus minusnya ya Mas Hanif ya di dalam kontennya Mas Hanif. Itu berapa menit nanti Mas? Sekitar 3 menitan. Oh, 3 menitan. Oke, jadi videonya singkat, nanti teman-teman bisa mendengarkan, bisa mengamati, oh kalau aku mau bikin hidroponik, sistemnya yang kelemahan dan kelebihannya ini yang paling pas buat aku mah. Gitu ya teman-teman. Jadi tanpa berlama-lama lagi, kita langsung lanjut ke mana? Ke videonya. Ini dia videonya. Secara umum, sistem hidroponik terdapat 6 yang akan kita bahas saat ini. Yang pertama adalah sistem sumbu atau well system, selanjutnya ada sistem rakit apung, yang ketiga ada sistem DFT, yang keempat ada sistem NFT, yang kelima sistem tetes, dan yang terakhir adalah sistem Dutch bucket. Yang akan kita bahas pertama adalah sistem sumbu atau weak system. Nah, sistem sumbu ini menggunakan sumbu untuk mengalirkan air pada tanaman. Sumbu tersebut biasanya berupa kain flanel yang akan sebagai media pengantar air pada tanaman. Jadi akar tidak langsung tersentuh oleh nutrisi. Sistem ini memiliki beberapa kelebihan. Yang pertama, mudah dan murah dalam mendapatkan bahan, instalasi paling sederhana, tanpa pasokan listrik, bisa ditanam indoor maupun outdoor. Namun, sistem ini juga memiliki kelemahan, teman-teman. Kekurangan yang pertama yaitu harus sering dilakukan pengadukan dan penggantian nutrisi, sehingga tidak hemat tenaga. Dan kelemahan yang kedua adalah tanaman seringkali mengalami kekurangan oksigen yang dapat menghambat pertumbuhan tanaman. Nah, penampakannya adalah seperti berikut ini teman-teman. Jadi akar tidak langsung kena nutrisi, namun terdapat kain flanel yang menghubungkan antara nutrisi dengan tumbuhan. Selanjutnya adalah sistem rakit apung. Nah, sistem rakit apung ini mirip dengan sistem sebelumnya, yaitu weak system. Akan tetapi, sistem ini akar langsung menyerap nutrisi tanpa menggunakan kain flanel. Dan pada sistem ini juga bisa menggunakan aerator untuk menambah oksigen. Sistem rakit apung memiliki kelebihan. Yang pertama adalah modal relatif kecil dibandingkan instalasi NFT maupun DFT, dapat memanfaatkan alat dan bahan bekas seperti styrofoam bekas dan plastik, mudah dalam perawatan, dan tidak tergantung pasokan listrik. Kekurangan dari sistem rakit apung adalah akar tanaman lebih rentan mengalami pembusukan, karena dalam sistem ini akar tanaman akan terendam oleh air secara terus-menerus. Selanjutnya membutuhkan lahan yang cukup luas karena tidak bisa ditanam secara tumpang tindih seperti DFT. Nah, penampakannya seperti berikut ini teman-teman. Jadi akar akan langsung terkena nutrisi, tidak menggunakan kain flanel. Selanjutnya adalah sistem DFT atau Deep Flow Technique. Sistem hidroponik ini mensirkulasi air dan nutrisi dengan menggunakan metode genangan. Nah, sirkulasi DFT, air dari tandon dialirkan ke seluruh akar tanaman dan dikembalikan lagi ke tandon untuk disirkulasikan ulang. Nah, oleh karena itu, jadi kita tidak usah melakukan manual seperti sistem di awal tadi, weak system, pengadukan secara manual, karena di sini nutrisi sudah tersalurkan secara merata. Nah, sistem DFT ini memiliki kelebihan dan kekurangan tentunya. Kelebihan yang pertama adalah sirkulasi DFT menggunakan listrik sebagai penggerak pompa nutrisi untuk mensirkulasi ke seluruh akar tanaman, sehingga tidak memerlukan tenaga yang lebih.
Selanjutnya adalah tergenangnya air dan nutrisi dapat sebagai penyelamat tanaman ketika terjadi pemadaman. Nah, teman-teman, pada sistem DFT ini terdapat genangan air. Jadi jika mati lampu atau listrik padam dan pompa tidak bisa memutarkan nutrisi, masih terdapat genangan air di dalam setiap peralonnya. Jadi masih aman untuk nutrisi tumbuhan. Nah, sistem DFT juga memiliki kekurangan. Kekurangan yang pertama itu resiko busuk pada akar tanaman karena jumlah air yang terlalu banyak. Dan dapat terjadi endapan pada pipa menyebabkan banyak masalah timbul seperti penyakit pada akar. Dan yang terakhir kekurangan adalah lebih banyak memerlukan nutrisi. Selanjutnya adalah sistem NFT atau Nutrient Film Technique. Nah, sistem NFT ini mirip dengan DFT. Bedanya, sistem NFT mensirkulasi aliran nutrisi tipis dan tidak terdapat genangan. Nah, pada sistem ini tidak ada terdapat genangan, teman-teman. Nah, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah pertumbuhan tanaman lebih baik, lebih cepat, tanaman lebih seragam karena sirkulasi air dan nutrisi tercukupi, serta oksigen yang cukup menambah pertumbuhan yang optimal. Kelebihan selanjutnya adalah sirkulasi nutrisi dan air menyebabkan kecilnya terjadinya endapan nutrisi, residu, dan kotoran yang dapat mengakibatkan tanaman mengalami stres. Kekurangan dari sistem NFT adalah model awal pembuatan instalasi relatif cukup mahal dan menggunakan listrik secara 24 jam sehingga saat terjadi pemadaman listrik, tanaman akan cepat layu, terutama jika terjadi pemadaman listrik pada siang hari. Nah, penampakannya adalah seperti itu, teman-teman. Jadi, pipa peralonnya tidak datar seperti DFT, namun terdapat kemiringan. Selanjutnya adalah sistem tetes atau drip system. Sistem hidroponik irigasi tetes, nutrisi dialiris tetes-tetes ke akar tanaman dengan bantuan pengatur waktu supaya tanaman dapat disirami sesuai dengan frekuensi penyiraman yang cocok bagi tanaman tersebut. Nah, sistem tetes ini memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan yang pertama adalah akar mendapat oksigen yang memadahi dan biaya konstruksi irigasi sistem yang lebih murah. Kekurangannya adalah selang tetes tidak jika tidak tertanam ke dalam akar dengan benar, cairan nutrisi membasahi permukaan media tanam sehingga hal tersebut menyebabkan tumbuhannya lumut. Selanjutnya adalah kadang-kadang selang tetesnya tersumbat karena adanya kotoran pada cairan nutrisi. Namun tenang, tetap dapat diperbaiki. Yang terakhir adalah sistem Dutch Bucket. Teknik bercocok tanam dengan hidroponik yang ditetapkan pada sirkulasi dan efisiensi penggunaan air. Pada teknik hidroponik sistem Dutch Bucket ini, air nutrisi dialirkan dari tandon nutrisi ke media tanam secara terus-menerus dan sebagian air nutrisi tersebut kembali ke tandon. Air nutrisi tersebut dialirkan secara periodik selama waktu tertentu dan diatur sesuai dengan keinginan. Nah, penampakannya adalah seperti berikut itu, teman-teman. Nah, sistem ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga. Kelebihan yang pertama adalah tanaman lebih subur dan produktif karena adanya sirkulasi air dan nutrisi yang memungkinkan terdapat lebih banyak oksigen pada larutan nutrisi tersebut. Selanjutnya, sistem ini fleksibel, teman-teman, dapat digunakan pada skala kecil dan skala besar. Tanaman lebih optimal pertumbuhannya dan mudah diaplikasikan. Akan tetapi sistem Dutch Bucket juga memiliki kekurangan, yaitu penggunaan media tanam padat akan dapat menyumbat sistem sirkulasi. Nah, seperti itu, teman-teman. Semoga bermanfaat. Oh, jadi begitu. Ya. Itu, teman-teman, sistem-sistem hidroponik yang bisa dijelaskan oleh Mas Hanif. Jadi harusnya sudah simpel banget ya, sudah simpel banget kelebihan dan kekurangannya, kemudian penjelasannya seperti apa aja. Tapi biar lebih jelas lagi, biar tambah jelas, kita mau meresume video tadi. Jadi ada berapa jenis sistem hidroponik, Mas Hanif? Yang di dalam video tadi dijelaskan ada 6, Mas. Ada 6 ya. Apa aja tuh? Ada yang pertama sistem WIG yang paling mudah itu kan. Oke. Nah, terus ada rakit apung, DFT, NFT, Dutch Bucket, sama drip irrigation. Nah, jadi kalau untuk tanaman yang tinggi gitu bisa pakai yang mana, Mas Hanif? Jadi kayak buah-buahan gitu. Ini bisa pakai Dutch Bucket. Oke. Drip irrigation juga bisa ya, karena tanaman yang batangnya tinggi itu jadi kayak tomat, kemudian terong bisa ya, buah-buahan melon bisa, kemudian cabai bisa. Dia kan
akarnya akar apa namanya, akar serabut ya, yang pokoknya yang banyak gitu. Dia butuh space untuk akarnya tumbuh dan mencengkram gitu. Jadi Dutch bucket sama drip irrigation bisa. Di NFT DFT harusnya bisa juga ya, cuma nanti tanamannya letoy gitu karena penampangnya tidak cukup lebar untuk menahan akarnya gitu ya, betul ya. Terus kalau untuk sayuran yang biasa kayak daun kayak kangkung, pakcoy gitu bisa pakai wig bisa, kemudian NFT DFT bisa, apalagi misalnya rakit apung juga bisa. Jadi untuk selada yang tanaman-tanaman yang terlalu rakus istilahnya air dari kami, selada kemudian kangkung itu bisa pakai rakit apung, dia maintenance-nya lebih gampang karena airnya juga banyak. Kemungkinannya kalau dikasih atap gitu kemungkinan kemasukan air hujan kecil, jadi konsentrasi nutrisinya dia ya terjaga, jadi sesuai penyusutan airnya tuh, jadi maintain untuk tampungannya bisa lebih ringan. Itu Mas Hanif, ada lagi yang mau ditambahkan? Mungkin sudah ya, salam-salam gitu. Bukan acara radio ya. Mas Philip, ada yang mau disalam-salamkan? Oh, ya. Mas Michael? Oh, ya. Mas Michael nggak ada. Ya, segitu dulu video dari Balai Hidroponik versi Mas Hanif. Kita akan kembali di video berikutnya. Berikutnya tentang apa Mas Hanif? masih rahasia itu. Oh, masih rahasia ya. Biar teman-teman stay tune terus di Balai Hidroponik. Buat teman-teman yang suka dengan video ini, mohon like-nya, kemudian subscribe-nya juga kalau yang belum. Bagi teman-teman yang kurang suka dengan video ini boleh boleh di dislike, tapi di komen kekurangannya di mana supaya kami juga bisa berbenah. Jadi terus tombol notifikasinya jangan lupa di tag supaya video berikutnya versi Mas Hanif keluar, teman-teman bisa langsung jadi yang pertama menonton. Segitu dulu konten kita hari ini. Terima kasih, tetap sehat semua, jaga jarak, pakai masker, kita jaga jarak nih. Jaga jarak. Ya setengah meter lah. Gitu. Karena memang supaya fokusnya di kita gitu lah. Jaga jarak, tetap sehat, banyak minum vitamin, banyak makan sayur buat supaya tetap sehat, tetap fit di masa pandemi. Gitu dulu teman-teman, terima kasih, sampai jumpa. Dadah.